for past 6 weeks. Let's watch our video and enjoy it! Halo semuanya, aku Feby Aulia. Di project ini aku tuh bagian yang bertugas di bagian humas dan penanggung jawab. Humas sendiri itu bertugas di awal mencari tempat lapak yang bakal kita pakai, terus tempat-tempat reseller yang bakal kita gunakan untuk jualan. Pokoknya tugas-tugas sebelum mulai mencari informasi kayak gitu. Dan penanggung jawab lapangan juga, penanggung jawab lapangan itu bertugas memastikan lapangan itu terpakai dengan baik atau enggak. Kalau ada tempat yang udah ditempatin, kita komunikasinya kayak gimana. Pokoknya mastiin tempat lapak yang kita pakai itu siap untuk dipakai jualan. Setelahnya juga kita memastikan lapangannya bersih kembali selama proses penjualan di lapangan. Pemkot, terima kasih kepada Pak Asep ya udah membantu saya dan teman-teman untuk menempatkan kita di lapak itu untuk tetap selama 6 minggu itu. Terima kasih semuanya. Lanjut. Halo semuanya, aku Marta Gracia Lasiaan. Di tugas proyek ini aku bertugas di bidang logistik dan juga desain. Di bidang logistik, aku bertugas untuk menyimpan barang dagangan serta juga peralatan-peralatannya. Nah, untuk di bidang desain, aku bertugas untuk membuat poster seperti poster untuk Risol, Cipuah, dan juga Dimsum. Hai semuanya, perkenalkan saya Misa Anizar. Di Selling Project ini saya bertugas sebagai bagian dari keuangan. Nah, di keuangan ini tugasnya yaitu saya mengetahui arus kas masuk ataupun keluar. Terus saya juga mencatat semua transaksi yang didapat dari membeli persediaan, bahan-bahan maupun yang lainnya, dan segala hal yang berkaitan dengan uang. Halo semuanya, perkenalkan aku Nasya Fisya Sifat. Di sini di Selling Project ini aku bertugas sebagai tim untuk pemasaran dan juga logistik. Dengan partner saya yang tadi ada Marta. Untuk logistik sendiri itu mungkin kalau Marta ke penyimpanannya, kalau saya lebih ke pembelian bahan-bahan yang bakal kita pakai untuk dagang nanti. Terus selanjutnya untuk pemasaran sendiri itu kita menggunakan metode pemasaran digital juga, yaitu kita melewati platform online untuk mengajak orang-orang datang ke booth kita, seperti itu. Hai, aku Meisa. Jadi di sini aku akan ngejelasin proses persiapan dari proyek yang telah kita lakukan selama 6 minggu ini. Persiapan dari proyek yang telah dilakukan selama 6 minggu ini, awalnya itu kita menanam modal sebesar 50.000. Mengapa sebesar 50.000? Karena kita berjualan secara reseller. Nah, resellernya itu yaitu reseller, Risoles, dan juga Cipuah. Kita mengambil modal yang memang cukup kecil, dan ternyata pendapatan kita pada saat itu pun omsetnya kecil karena modalnya pun juga kecil. Nah, proses persiapannya pun cukup mudah ya, karena tim saya bisa bekerja sama dengan baik. Kami membagi-bagi tugas seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi itu lebih memudahkan kita untuk bisa bekerja sama di dalam tim. Hai, di sini Feby Dan aku Marta. Di sini kami berdua mau ngejelasin apa aja sih progres per minggu-minggu selama 6 minggu ini kita jualan. Itu tuh ada apa aja di dalamnya. Pertama, dari minggu pertama ya, kita menentukan untuk bikin lapak menetap di Brigif. Kita coba-coba. Awalnya itu kita telat, soalnya 5:30 itu ternyata udah banyak banget yang jualan. Terus banyak banget yang udah jualan, akhirnya kita dapat lapak yang seadanya. Dan itu juga ya mau dibilang strategis, ya rezeki mana ada yang tahu ya. Jadi kita coba aja di situ. Alhasil kita buka-buka, dan minggu pertama ini kita coba untuk jualan risol sama Cipuah yang
kita harapkan itu tuh mencapai target, karena lidah orang Sunda kan rata-rata suka yang kayak gitu. Nah, tapi ternyata nggak sesuai harapan. Ternyata penjualannya itu nggak banyak yang beli. Akhirnya kita nyari nih gimana caranya. Jadi kita nyamperin customernya, yaitu dengan nyamperin. Jadi kita ambil beberapa produk kita, terus kita samperin orang yang lagi olahraga atau lagi duduk-duduk santai, kita samperin, dan itu lumayan dapat pembelinya. Di minggu itu tuh kita habis, alhamdulillah, tapi habisnya juga di detik-detik akhir penutupan. Lanjut, terus kita mikir-mikir, kok kayaknya kalau kayak gini nggak akan nyampe target. Alhasil kita untuk merubah tepatnya, yaitu kita nyobain di Pemkot. Di minggu kedua itu kita nyobain di Pemkot untuk membandingkan mana yang lebih menguntungkan antara Brigiv atau Pemkot. Nah, kita juga ternyata mengubah produk yang kita jual, yaitu dimsum. Kenapa? Karena lebih menguntungkan aja sih dari labanya. Terus kita reseller, nggak harus ngebuat dan lebih gampang mesennya. Terus ya kita persiapan pertama-tama tuh ngambil 4 box kan, dan ternyata di Pemkot itu banyak banget yang beli. Akhirnya habis 4 box itu, tapi habisnya juga di detik-detik terakhir karena mungkin banyak yang udah habis olahraga di Pemkotnya, terus kayak bosen makanan berat, jadi pengennya nyemil-nyemil gitu. Jadi di minggu kedua itu mengalami peningkatan, banyak banget peningkatannya malah. Terus lanjut ke minggu ketiga itu sama aja, kita nyediain stok dimsumnya itu 4 box ya, dan diharapkan habis lagi, dan ternyata benar habis saja. Jadi kita mikir untuk minggu seterusnya apa kita tingkatin aja ngebeli boxnya, tapi ya 4 dulu aja gitu. Jadi di minggu ketiga kita mengalami peningkatan yang dikit karena sama-sama 4 box. Orang yang belinya juga sama, segitu-segitu aja, pokoknya intinya sama-sama 4 box. Oke, lanjut di minggu keempat kita tuh mengalami banyak peningkatan. Sebelumnya ya, tadi itu kan kita ngabisin 4 box ya. Nah, satu boxnya itu satuannya ada 50 dimsum. Nah, di minggu ini tuh kita dapat ngasilin gitu 5 box penjualan. Karena tadi tuh di akhir-akhir kita mau nutup tuh ternyata banyak pelanggan. Jadi kita tuh kayak, oh ternyata kita ngukus lagi. Nah, terus di minggu selanjutnya, di minggu kelima, sebenarnya sama aja sih, dari jam 7 pagi, dari jam setengah 7 pagi ya, setengah 7 pagi sampai jam 12 siang kita tuh jualnya di Pemkot. Nah, untuk minggu ini kita tuh sama ngabisin 5 box. Dan juga dari minggu ini tuh kita jadi tahu gitu, ternyata pelanggan-pelanggan yang selalu beli di kita tuh siapa-siapa aja. Jadi kita di minggu ini tuh kita tahu gitu ada banyak pelanggan tetap untuk yang beli di ini kita, di lapak kita. Untuk minggu selanjutnya, di minggu ke-6, ini tuh kan minggu terakhir ya, dan kita jualannya tuh sebelum UTS, hari H-1 banget. Jadi kita tuh jualannya tuh kayak sisa-sisanya aja box yang kemarin. Kalau gak salah kita tuh bawa dulu 4 box kan. Tapi kita tuh kita awalnya tuh kan asalnya udahlah habisin aja 4 box gitu kan. Iya, tapi kan di jam 8 tuh udah habis tuh, udah kita udah bisa habis. tutup jam 8 itu, kita udah bisa tutup karena udah habis 4 box itu. Dan ternyata ada banyak banget yang dari jam 8 itu udah habis. Nah, misal kayak jam 8.10-an tuh ternyata ada pelanggan-pelanggan kayak datang gitu kan ke lapak kita, masih ada gak. Jadi kita tuh di situ awalnya kita udah mau nyopot banner kan. Jadi kita mikir lumayan nih duit kan. Jadi ya udah kita tuh gagal berhentiin jualan di hari itu. Kita jadi Naswa tuh beli yang deket. Asalnya Jadi ternyata alhamdulillahnya banyak banget cabangnya, selain di Bandung ada juga deket-deket Pemkot di Cibabat. Nah, jadi kita beli dimsumnya lagi, beli mentainya lagi, beli chili oilnya, dan beli juga wadah-wadahnya juga ya. Pokoknya nambah-nambah lagi karena kita kayak lebar gitu. Lebar.
Kikura gitu. Ya lebar. Terus Ngejar target juga di- kan, kayak lumayan juga kan nambah-nambah. Ya daripada 4 box, Iya. udahan jam 8 masih banyak. Jadi hasilnya kita beli 2 box lagi, ya jadi 6 box totalnya Ya, total. 6 box Dan- kita habisin di minggu itu, di minggu terakhir. Ya ujung-ujungnya kita pulangnya setengah satuan teman-teman. Yaps, Yang asalnya biasanya setengah 12-an azan kita belum di rumah. Karena ya kita mau ngabisin juga kan. Dan hasilnya alhamdulillahnya habis 6 6 box, gila peningkatan. pengen itu tuh peningkatan Oke. dari minggu 1 sampai 6 itu puncaknya ada di minggu ke-6 teman-teman. Segitu Oke. dulu dari kami. Segitu prosesnya dari kita. Dadah. Hai guys, perkenalkan aku Nashwa. Di sini aku mau menjelaskan sedikit evaluasi yang udah kita ambil, kita lakuin, terus kendala-kendala banyak selama 6 minggu itu. Dan kita juga mengevaluasi setiap minggunya apa aja sih kendalanya, apa yang kurang, kita harus memperbaiki. Dan ini tuh kayak kesimpulan atau garis besar yang kita dapat atau pelajaran yang kita dapat juga, yaitu pertama, menurut kita berempat ini kerja sama tim itu sangat perlu di dalam tim ini. Karena kalau misalnya kita udah trust issue sama kelompok sendiri, terus kayak udah malas sama kelompok sendiri, itu jatuhnya malah kita nggak semangat buat jualannya. Makanya dari itu kerja sama tim itu penting banget buat sistem jualan kelompok ini. Terus selanjutnya tadi kita ngebahas kerja sama tim, selanjutnya ada keterbukaan nih tentang keuangan, dimana yang kita tahu tentang uang itu sangat-sangat sensitif. Maka dari itu kita menghindari konflik tentang keuangan tersebut itu dengan cara kita tuh harus terbuka, apa aja sih kebutuhan-kebutuhan, terus keuangan kita berapa, pendapatan kita minggu ini berapa, dan semuanya tuh harus clear, jelas. Dan biasanya kita lakuin itu tuh setelah jualan, setelah tutup tenan, kita bakal ngumpul dulu, terus kita mengevaluasi. Terus after itu ternyata kendala waktu minggu pertama itu kita salah menentukan margin. Mungkin karena modal kita yang tadi kecil, terus margin yang kita dapat juga kecil, dan kita bawanya juga sedikit tanpa memperhitungkan kita harus bayar lapak dan sebagainya. Ternyata jatuhnya kita tuh tidak rugi, tapi kita juga tidak laba. Jadi jatuhnya kayak ikhlas-ikhlasan aja gitu untuk jualan minggu pertama. Dan itu bener-bener membuat pelajaran yang sangat berguna untuk kedepannya, karena waktu kedepannya kita menghitung benar-benar dari dimsumnya yang mentahnya berapa, kita hitung per piece, terus sendoknya, sumpitnya, terus kemasannya, and sausnya kita benar-benar hitung kira-kira saus segitu tuh bisa buat berapa dimsum. Itu kita benar-benar memperhitungkan itu semua dan kerasa sama kita karena margin yang kita dapat juga lumayan ternyata. Selanjutnya itu tentang dimana kita tuh harus bisa satset untuk cari plan lain. Plan lain tuh kayak gimana? Contohnya nih misalnya kayak kita dalam minggu pertama jualan kita salah produk, kita harus kita harus mencari ide lain dengan satset. Terus kayak misalnya jualan kita juga minggu pertama sepi, kita melakukan evaluasi langsung di tempat, yaitu kita langsung keliling jualannya. Dan itu tuh salah satu gimana sih pengusaha itu harus bisa punya plan A, plan B, dan plan lainnya ke depannya. Terus yang terakhir, kita harus pinter-pinter cari tempat. Karena kalau misalnya menurut kita berempat ini, misalnya kita ada di suatu bazar atau tenan gitu, terus kita diapit sama yang jualan baju, yang jualan makanan berat kayak gitu, kita tuh jatuhnya yang cuma cemilan tuh kayak orang juga udah kenyang mau makan juga. Jadi itu penting banget buat nyari tempat. Dan mungkin segitu evaluasi yang kita dapetin. Terus dan semoga dari evaluasi ini juga kita bisa mengembangkan bisnis nanti ke depannya atau melanjutkan bisnis ini. Menurut aku cukup dari aku. See you. Oke, jadi kesan pesan selama kita melakukan selling project ini adalah yang pertama,
kesannya itu seru banget karena di sini kita jadi dekat sama teman sekelompok kita, sama teman-teman sekelas kita sharing gitu tentang selling project. Terus yang kedua itu kesannya aku sih jadi lebih berpikir kritis gitu karena di sini bisa jadi mikir nentuin marginnya, terus nentuin apa-apa yang menjadi target penjualan dan lain-lain. Apalagi aku menjadi bagian dari keuangan, itu cukup membantu banget untuk aku belajar tentang keuangan. Terus pesannya ini semoga dari selling project ini bisa numbuhin lagi sifat berani aku gitu, karena di selling project ini kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dan juga bisa berbisnis dengan orang lain. Jadi semoga kedepannya kita yang menjalani selling project ini bisa jadi pembisnis yang sukses. Bye. Oke, jadi di sini aku mau ngomong tentang kesan pesan aku selama project ini. Apa sih yang aku dapetin? Pertama, kesan pasti awalnya itu kita merasa takut kan, gimana harus memulai, harus ngomong apa pas jualan. Terus pasti selama 6 minggu ini tuh selama project kita ada masalah antara teman, rekan, beda pendapat, masalah di lapangan. Tapi itu semua pasti menjadi pengalaman pertama untuk kita semua kan. Nah, itu kesan yang aku alami selama di project selling ini sih. Nah, yang kedua itu pesannya selama 6 minggu ini aku mau ngomong jangan pernah takut untuk memulai. Apapun ketakutan di pikiran kalian itu belum tentu terjadi, lakukan aja sebaik mungkin. Terus evaluasi itu penting untuk menjadi patokan kita untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Semangat semuanya. Hai semua, pesan-pesan dari aku dari selling project ini, aku jadi dapat pengalaman berharga dari mulai jualan di stand, jualan dengan kayak nawar-nawarin ke orang-orang. Dan karena ada berbagai respon yang aku terima, aku jadi dapat pengalaman-pengalaman yang berharga dari jualan ini. Terus pesannya semoga karena selling project ini, karena aku bisa kayak jualan atau manage kayak keuangan gitu, atau gak peralatan-peralatannya kayak gimana, aku bisa jadi businesswoman gitu. karena pengalaman ini gitu. Terima kasih Ibu. Oke, di sini kesan-pesan dari aku, kesannya ternyata jualan itu seru banget. Terus tidak semudah itu, tidak segampang itu, apalagi kita punya target ke depannya. Dan pesannya semoga bisnis ini bisa berkembang lagi, bisa besar dan bisa menjadi tugas akhir buat nanti kita berempat. Oke, bye-bye. Thank you so much for watching this video. Hopefully this video can be useful, and hopefully this video can also inspire many young people. As Peter Drucker say, the best way to predict the future is to create it. And